Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit di sini kembali lagi dalam mata kuliah Penghantar Bisnis Syariah. Di pertemuan kelima secara online ini, kita akan membahas tentang produk penghimpunan dana dalam lembaga syariah. Untuk itu, simak videonya hingga selesai. Kita mulai dari prinsip syariah penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, dikenal dua prinsip syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Wadiah adalah akad penitipan dana antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan dana. Dan berdasarkan jenisnya, wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah, yang nanti akan saya jelaskan pengertian masing-masing. Rukun wadiah. Rukun wadiah ada 4. Yang pertama, dana yang disimpan atau dititipkan. Yang kedua, pemilik dana yang bertindak selaku pihak yang menitipkan, yang biasa disebut muwaddi. Yang ketiga, pihak yang menyimpan atau memberikan jasa penyimpanan, yang disebut mustauda. Yang keempat, ijab kabul atau sikhat. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan dana di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan dana yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan dana yang dititipkan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Jadi wadiah yad amanah ini adalah akad penitipan di mana penerima yang titipan itu tidak diperkenankan untuk menggunakan dananya, dana orang yang menitipkan. Kita ambil saja logikanya, kita parkir. Kita menitipkan kendaraan kita pada tukang parkir, tapi tukang parkir tidak berhak menggunakan kendaraan kita untuk kepentingannya. Dan biasanya kita akan membayar biaya penitipan pada orang yang dititip. Jadinya intinya wadiah yad amanah itu dititip dan tidak boleh digunakan oleh yang dititipkan. Yang kedua ada namanya wadiah yad damanah. Akad penitipan dana di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dana dapat memanfaatkan dana titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan dana titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan dana titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Pihak yang menitipkan dana atas kebijakan pihak yang menerima titipan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah. Yang kedua adalah prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad antara pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi yang tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi yang terikat. Jadi mudharabah ini adalah akad antara yang punya duit dan yang akan mengelola duit itu. Jadi contohnya ada seorang investor punya uang 100 juta. Dia ingin memakai uang itu untuk usaha, tapi dia tidak ada waktu dan tidak ada tenaga untuk melakukan itu. Jadi dia menginvestasikan atau mempercayakan uangnya kepada si A untuk misalkan membuka kafe. Nanti hasil dari keuntungan kafe itu akan dibagi hasil antara pemilik modal dan yang akan mengelola dana tersebut. Biasanya yang mengelola lebih besar nilai bagi hasilnya daripada yang punya modal karena dia yang bekerja. Nah, saya jelaskan tadi mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah atau investasi yang tidak terikat
yaitu pemilik dana atau investor menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan yang diberikan kekuasaan mutlak atau penuh untuk melakukan tindakan investasi. Investasi yang dilakukan lembaga keuangan tidak terikat oleh ketentuan dan persyaratan yang ditentukan investor. Cocok untuk investor yang memiliki dana berlebih tapi tidak tahu bagaimana melakukan investasi yang baik dan benar. Jadi mudharabah mutlaqah ini dia menginvestasikan tanpa syarat lah. Ya, yang penting kelolalah uang ini dengan baik, dengan syariah. Kita akan terima bagi hasil setiap bulan, tidak ada syarat khusus. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana atau investor menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan dengan menetapkan batasan tertentu kepada lembaga keuangan terkait investasi yang akan dilakukan. Investasi yang dilakukan lembaga keuangan terikat oleh ketentuan dan persyaratan yang dilakukan oleh investor. Cocok untuk para investor yang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang sektor usaha prospektif tetapi membutuhkan lembaga perantara. Nah, kalau yang muqayyadah ini, investor ini punya duit, punya uang. Dia ingin menginvestasikannya, tetapi dengan syarat yang dia berikan. Jadi dia terbatas. Nah, mudharabah mutlaqah sama muqayyadah ini diaplikasikan dalam bentuk deposito di dalam perbankan syariah. Nah, kita akan bahas selanjutnya tentang aplikasi produk penghimpunan dana. Yang saya ambil contoh di perbankan syariah. Yang pertama, produk giro. Nah, giro di dalam perbankan syariah itu memakai prinsip wadiah yad damanah. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, di mana wadiah yad damanah ini berarti pemilik dana ini menitipkan dan memperbolehkan pihak yang dititipkan untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang dititipkan. Jadi giro di dalam perbankan syariah ini memakai wadiah, titipan. Sama halnya dengan tabungan. Tapi di tabungan ini selain memakai wadiah yad damanah, juga memakai mudharabah mutlaqah. Jadi, biasanya pemilik dana ini memakai akad wadiah dan mudharabah mutlaqah. Jadinya, kedua akad ini akad yang membebaskan di sini pihak bank untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan yang syar'i. Yang ketiga, produk deposito. Biasanya memakai akad mudharabah mutlaqah. Sama seperti tabungan tadi. Cuma deposito itu adalah tabungan berjangka. Yang ditarik uangnya itu ada jangka waktunya, ada perjanjiannya. Tapi tingkat bagi hasilnya lebih besar biasanya. Investasi khusus. Ada namanya mudharabah muqayyadah. Nah, ini bila ada request permintaan dari mungkin investor atau nasabah yang sudah memiliki usaha yang maju dan ingin mengembangkan usahanya dan mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank, ada namanya investasi khusus yang biasanya tidak dijual komersil dalam perbankan, khusus bagi nasabah prioritas. Oke, itu adalah pengertian pengaplikasian singkat dari produk penghimpunan dana. Jadi kesimpulannya, di dalam penghimpunan dana, di sini kita ambil contoh saja perbankan syariah. Di dalam perbankan syariah, penghimpunan dana itu biasanya terdiri dari giro, tabungan, deposito, atau investasi khusus. Nah, di masing-masing produk bank itu memakai prinsip syariah. Prinsip syariah yang dipakai ada dua, ada wadiah, ada mudharabah. Wadiah sendiri dibagi menjadi wadiah amanah, dan wadiah ya damanah, di mana keduanya memiliki perbedaan di kewenangan pemakaian dana tersebut.
Sama halnya dengan mudharabah. Mudharabah juga dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqoh dan muqayyadah. Yang dimana keduanya memang memiliki perbedaan dari kewenangan atau batas-batas dari pengelolaan dana tersebut. Sekian kuliah yang sangat singkat ini. Ini adalah gambaran awal ya mengenai penghimpunan dana. Insya Allah di pertemuan kuliah berikutnya dan semester berikutnya kita akan lebih pada studi kasus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.